tanggapan menurut lu tentang menggunakan aplikasi bajakan karena belum ada duit buat beli yang ori? Gue nggak nge-condone pakai baju. Gue tidak mendukung orang buat ngebajak. Tapi pernah kan? Ya pernah lah. Halo fans, balik lagi di Ngabuburit at Home. Masih bersama gue RJ dan saya Lydia. Dan saya Vengeance. Goks. Masih bersama Vengeance dan kita akan membacakan Q&A. Mana tadi handphone gue? Pertanyaan sudah masuk. Kita coba cari-cari yang mungkin lu sulit menjawabnya. Waduh. Pertanyaan pertamanya. Gue belum sempat milih tadi. Pertanyaan pertamanya dari QDNGG. Habis biaya berapa proses belajar di univ luar negeri dalam setahun? Seriusan lu mau tau? Gini deh, gue terserah lu kalau mau nyebut ya nominal ya boleh-boleh aja. Kalau gue biasanya bukan nyebut nominal. Apa? Gue biasanya gue kasih perbandingan between apa sama apa gitu. Oke, boleh. Ntar gue ingat. Gue pengen pertanyaan lanjutannya soal nih. Oh oke. Lu ada pertanyaan lanjutannya? Dari gue. Oh dari lo. Biaya kuliah di luar negeri. Oke. Pertama-tama lo harus tahu kalau biaya kuliah luar negeri. Lu di mana dulu nih? Gue di Full Sail University, Winter Park, Florida. Gini, lu kuliah di, gue nggak tahu di negara lain gimana, tapi kalau di Amerika Serikat itu mirip kayak di Indo. Lu kuliah ada yang mahal jelas ada yang murah, ya kan? Kebetulan kampus gue itu kampus swasta, jadi mahal dong. Generally lebih mahal daripada kampus yang istilahnya dimiliki nama negara, ya kan? Kalau dari biaya, tuh, ntar ya, gue coba. Kayak 3 tahun swasta di sini. Lebih. Gue nggak tahu soalnya biaya kuliah di sini, jadi gue juga nggak bisa bikin perbandingan. Harga mobil. Oke. Keluarga. Mobil SUV dari China. Mobil SUV China yang dijual di Indo. Baru second nih. Baru. Lebih mahal dari itu. Ya cepet nyampe 200 lah ya. Gue lebih tertarik pertanyaan selanjutnya. Apa? Seberapa worth it atau enggaknya sih? Nah ini apa yang lo dapetin ya? Gini, karena gue pas di sana gue kuliahnya film, jadi knowledge yang gue dapet juga strictly berkenaan sama film. Bukan kayak sama halnya kayak kalau lu kuliah film dan TV di Indonesia ya kan. Yeah. Tapi dengan catatan lu bukan dari DKV terus spesialisasi ke film atau videografi. Kalau ini emang bener-bener film. Jadi gue dari awal pun ibaratnya kayak kuliah pertama gue tuh langsung storytelling sama screenwriting gitu. Jadi kalau masalah worth atau enggak, masalah ilmu menurut gue lu sebenarnya bisa dapetin dari internet gratis banyak, yang bayar juga banyak lebih bagus. Cuman yang menurut gue bikin ini jadi worth adalah satu lingkungannya. Selain lingkungan akademik yang lu juga ngikutin, kebetulan kampus gue jadinya ngikutin standar kan, ngikutin standar industri. Jadi kayak alat-alatnya begini, alat audionya begini, editingnya pakai ini. Jadi dari segi experience lu secara akademis lu didukung. Kalau buat gue yang menurut gue dan gue rasa lebih penting itu dari segi experience pengalaman hidup. Jatuhnya lebih kayak sekolah hidup gue, bukan kayak sekolah film sejujurnya. Lebih ke ya kuliah di luar negerinya kan, bukan masalah sih. Karena setelah pas gue masuk sana gue baru nyadar beberapa teman-teman gue, bahkan mungkin lebih dari setengah yang ada di kelas gue itu mereka semua udah pernah kuliah lain. Jadi ini tuh udah kayak kuliah keberapanya mereka gitu loh. Sebentar gue kayak gue nggak tahu apa, kayak gue baru dari Indonesia gitu, terus gue kayak gue pertama kali masuk kampus kuliah gitu. Kampus yang ya udah aja, kampus manapun lu belum pernah juga. Iya, jadi gue kayak gue ngapain di sini? Terus kayak yaudah kayak 2 bulan 3 bulan pertama tuh paling ribet, paling susah sebenarnya. Cuman setelah kesananya lu udah ketemu temen, lu udah ngerti cara hidup di sana segala macam, lu fine sih gitu. Berarti kuliah di luar negeri itu emang soal hidupnya, bukan materi kuliahnya sih juga. yang lebih bernilai sih pelajaran hidupnya gue rasa. Oke. Next. Ada ini dari Opik Kurahman. Seberapa penting punya pemahaman sinematografi atau fotografi? Nah tuh basic. Wah, dalam apa nih? Kan lo VJ, otomatis kayaknya lo harus pelajarin itu juga gak sih? Apa enggak? Enggak pakem sih menurut gue.
Iyalah, gue tahu beberapa VJ yang backgroundnya bahkan bukan sinematografi mau fotografi. Backgroundnya misalnya dia dari programming dan web design, bisa-bisa aja sebenarnya. Karena kayak emang ilmunya sendiri juga nggak ada pakem apa ya, nggak ada kajian akademisnya gitu loh, ngerti gak sih lo? Iya sih, cuma kan kalau menurut gue kayak explore seni apapun, basic itu penting banget buat apa ya? Buat bahan dasar lu, landasan berpikir sih. Tapi buat lu enggak? Kalau menurut gue untuk jadi VJ dan kalau mau gue kayaknya banyak yang dalam konteks motion design dan 3D animation juga. Kalau menurut gue daripada sinematografi mungkin yang lebih mendasar di bawahnya itu lagi, yaitu fotografi, warna, komposisi. Oh, oke. Iya gitu, sih, iya sih lebih dasar dari si sinematografi sendiri. Lebih dasar lagi gitu. Iya. Nggak usah yang gerak dulu lah, yang diem dulu aja. Berarti gitu. Lanjut. Dari Mr. Barkati. Ini tadi sempat lu singgung juga nih. Lu minat terjun ke UI UX nggak bang? Tadi kan lu bilang ada VJ yang dari web developer bahkan. Nah ini kalau lu dari VJ ke web developer UI UX bisa. Kalau tertarik atau enggak, gue sih tertarik sama cara web. Nggak usah web doang lah, kayak cara desainer UI dan UX bekerja. Kayak gue main game, gue ngeliat, oh ya ini keren nih bikin menunya kayak gini, kepikiran aja. Atau kayak gue pakai app, oh keren nih kayak gini bikinnya. Tapi sebatas itu gue pun kalau misalnya dalam beberapa kasus gue harus figuring out UI UX dalam hal misalnya kayak gue bikin website sendiri buat foto atau gimana, sejauh itu aja gue nggak pernah kayak ngulik sedalam sampai kayak gue mau ngedesain atau ngedevelop. Soalnya emang si UI UX tuh buat gue juga apa ya, beda banget sih proses berpikirnya. Beda. Kalau misalnya kita ngomongin visual yang eksperimental tuh ya udah yang penting keren, yang penting belum pernah ada, menarik buat orang lihat. Tapi kalau ngomongin UI UX ngomongin kenyamanan. Percuma lu bikin yang orang kagak pernah lihat kalau kagak bisa dipakai. Malah jadi nggak relevan. Dan gue ngeliatnya simple semudah mungkin. Orang-orang yang desainer UI UX itu mereka biasanya sabar, bener, sabar dan empatinya lebih halus, lebih sensitif. Soalnya kayak orang-orang yang biasa kayak ya orang film lah atau bikin film, VJ, graphic design, music video gitu-gitu, itu kan biasanya kayak lo yang nonton ikutin gaya gua gitu kan. Sementara kalau lo jadi desainer UI UX lo kan kayak lo harus bikin orang-orang ini nyaman, benar. Orang ini bisa pakai, bisa fungsi gitu. Emotional thing-nya beda tuh. Iya, bukan gua ngarahin lo tapi gua harus tahu bener-bener empati, cara berpikir empati kayak lu butuh apa, oke gue coba bikin gini ya. Oh salah nih, ternyata bukan ini yang lu pengen nih, oke gue bikin gini. Sampai lu pengen kayak gitu, pas baru udah tuh bener. Kebalik. Oke. Lanjut. Dari bim.osti dia nanya, bang bener nggak sih kalau mau bikin kreasi visual hardware-nya harus mahal? Nah ini yang tadi sempat kita bahas di episode sebelumnya. Iya, kayak let's say lu mau start dari handphone lu sendiri, bisa-bisa aja, nggak ada yang ngelarang, nggak ada aturan yang nggak boleh. Kayak kalau buat gue hardware tuh next level gitu nggak sih? Iya, ketika lu knowledge dan eksperimen sebenarnya. Kan kayak ibaratnya kalau kayak anak kecil main gitu kan dikasih mobilan sama bapaknya kan, dikasih mobil beneran. Ibaratnya gitu. Sampai lu suka. Bukan artinya kalau lu ngedit pakai HP itu nggak beneran, cuman it's a good way to start. Salah satunya kayak lu pakai Oppo Reno 3 yang baru ini, Oppo Reno 3 yang baru ini. Dengan solo yang di episode sebelumnya dulu lihat, gue bikin apa kayak gue semacam drafting itu atau pun bisa lu maksimalin kan? Bisa lu maksimalin. Ya kayak kata-kata dosen waktu zaman kuliah aja sih. Kayak ketika banyak gue termasuk yang protes kayak kok gini terus sih lu coba maksimalin dulu aja gitu. Kalau yang kayak gini aja lu belum bisa maksimal, lu dikasih hardware mahal yang profesional sekalipun belum tentu nggak akan bisa nggak bisa maksimal juga gitu. Dan lagi kalau mindsetnya kayak gitu, ketika lu berusaha sebisa mungkin apa yang lu punya lu maksimalin, jadinya nanti begitu datang hardware yang lebih ribet lagi, lebih profesional lagi, lu pasti nguliknya juga lebih dalam. Karena lu juga secara mental udah siap dan gimana ya, kayak ini yang kejadian di gua dan
Dan kayaknya gue perhatiin kejadian juga di beberapa orang lain, kayak misalnya mereka kerja pakai software A, mereka pindah ke software B yang mungkin lebih advance, tapi sebenarnya mereka belum ngerti esensinya software A nih. Pas pindah ke software B mumet, pusing kan. Cuman ketika lu udah ngerti esensi dan cara kerjanya, lu pindah ke software B nggak ada masalah, kayak oh ya oke. Ya cuma beda tadi UI UX-nya doang. Beda. Oh ya tombol yang ini di sini. Oh cara bikin ini. Oh ya nambah 1 klik. Cuma beda namanya doang kan. Nama gitu-gitu. Itu sih. Yes. Lanjut. Lampu lu. Ini pertanyaan kemarin juga sempat ditanyain ke tamu yang lain. Dan tapi kayaknya perspektifnya pasti beda-beda nih soal ini. Dari New Sanur. Tanggapan menurut lo tentang menggunakan aplikasi bajakan karena belum ada duit buat beli yang ori. Kita asumsikan ketika dia punya duit dia beli yang ori. Oke. Kita asumsikan ketika dia punya duit dia beli yang ori. Iya. Gue nggak nge-condone pakai baju. Gue tidak mendukung orang pakai bajak. Tapi pernah kan? Iya pernah lah. Gue pernah SD men. Iya. Kayak mana ada anak SD beli software harga $1,000 ibaratnya. Cuman kayak kebetulan karena kita hidup di negara yang memudahkan hal-hal seperti itu. Sebenarnya kan opportunity. Maksudnya kayak lu bisa belajar. Jadi kayak untuk kebutuhan belajar lah. Iya. Boleh walaupun sebenarnya si developer atau publisher itu juga mereka punya educational license biasanya. Gitu, ya. Cuman karena satu dan lain hal emang lebih susah dapetin itu di Indonesia. Gua rasa sih selama lu belum making money, selama lu belum menghasilkan dari software itu, dalam artian kayak berapapun itu, dan lu masih istilahnya ya tanda kutip belajar, dan gua akan assume dia nggak punya akses untuk dapetin license edukasi karena biasanya lu emang harus kuliah buat dapetin. Iya. Setahu gue pernah waktu itu ngajuin itu minimal 20 kartu pelajar. Gue waktu itu apa ya? Gue lupa deh. Lupa softwarenya apa. 20 kartu pelajar dari satu universitas yang sama. Abis itu nanti lu ajuin ke si developernya itu. Dan pakai kop surat. Enggak sih, gue email sih waktu itu. Oh lu email aja. Email. Jadi sama dia di cross check si nicknya apanya gitu ke kampus gue. Oh cuman berarti email lu juga harus pakai @ac universitas lu dong. Lupa sih gue. Okay. Tapi pokoknya dia cross check ke kampus gue. Habis itu udah nih lama. Iya lama. Habis itu baru di approve, baru gue bisa beli si bundling package mahasiswa itu. Soalnya gue educational license Adobe gue dulu itu gue cuma bisa login pakai email yang .edu dari kampus gue gitu. Emang kayak dari segi akses tuh kayak susah, buat kita yang hidup di negara kayak Indonesia tuh kayak susah, mereka nggak ada perwakilan di Indonesia gimana ya kayak gitu. Cuman kayak ntar kalau udah kerja dapat uang baru beli yang ori lah ya. Pasti ada jalan, pasti bisa kok. Gokil gitu. Lanjut. Ada yang nanya dari Adira 1. Dia tanya, pasar kreasi visual di Indo itu cukup luas nggak bang, terutama untuk ilustrator? Sangat luas kalau menurut gue sih, karena gue sendiri bukan ilustrator, gue nggak bisa jamin. Yang ngomongin ininya aja lo, ngomongin visual aja lah. Deh. Secara mediumnya kan dari secara lapangan pekerjaan ada banget. Ilustrator termasuk yang paling ada justru ya. Cuman kalau misalnya ngomongin kayak yang di dunia lu deh, digital visualizer kayak gitu-gitu, orang paling taunya video klip, iklan. Ini ya penerapan. Mediumnya. Mungkin gak sih pertumbuhan yang tadi kan lo bilang ada banget tuh pertumbuhannya. Itu karena pertumbuhan musik di Indo juga makin kesini makin bagus. Nggak mesti, tapi gue ngeliatnya lebih kayak karena kampus. Karena lu lihat aja orang yang ngedaftar di kafe tiap tahun makin nambah. Iya, tapi apa hubungannya sama industrinya? Gini, ini kan supply demand kan. Sebenarnya kebanyakan supply, harga lu turun. Iya. Ya kan? Kebanyakan demand, supply-nya nggak cukup, oke lah harganya naik. Cuman juga industrinya nggak jalan. Iya. Ya kan? Setuju. Nah, jadi ini dua arah sih menurut gue. Dari satu sisi, peminatnya yang pada masuk kuliah makin banyak. Dari segi, juga lagi. Dari segi music business, juga mereka ngeh nih kalau kayaknya kita harus nge-hire orang yang emang beneran bisa deh, yang emang profesional dan gak mesti in-house kayak gitu loh. Dan musik sama visual tuh deket banget gitu ya? Iyalah, lu ngerilis album, ngerilis single, nggak ada covernya. Nggak mungkin nggak ada covernya. Semales-malesnya lu kayak Kanye West motret dari HP lu. Iya. Itu albumnya Kanye West yang gunung itu pakai HP lo dia motretnya. Pakai Oppo nggak? Pokoknya gue butuh pakai HP. Iya pokoknya maksud gue kayak
sekonyol-konyolnya kayak Kanye West motret pakai HP, habis itu kayak ditulis pakai stylus jadi cover art. Iya, gitu iya kan. Audio dan visual emang sedekat itu sih. Pengiring lah. Nih dari Ramadit, kesulitan apa yang lu dapet dari visual bang kalau lagi dapat orderan dari klien? Kesulitan ya? Oh menarik. Ada beberapa sih jenis kesulitan. Ada yang dari segi waktu. Misalnya kayak lu bayangin klien kayak pemain di Pro Evolution Soccer. Ada yang statsnya. Lu ngomong bola jangan sama gue. Gini. Lu bayangin kerjaan lo itu ada statsnya nih. Satu, budget. Oh ngerti gue. Kebayang kan? Iya kebayang. Ada budget, ada waktu, ada mungkin. Yaitu si triangle apa itu? Segitiga itu. Ya cuma ribet ngejelasinnya. Oke. Ya jadi gini. Ada 3 aspek yang biasa nentuin gue bakal ambil atau enggak jobnya. Yang pertama dari treatmentnya sendiri, maksudnya kayak ini doable nggak, bisa gue kerjakan nggak, apakah gue punya kemampuannya, apakah style gue cocok. Itu yang pertama dari segi eksekusi lah sebutnya. Yang kedua itu dari segi waktu, kayak ini kecepatan, kelamaan atau nggak realistis, jauh terlalu cepat. Yang terakhir itu budget, oke? Nah ini 3 ini nih, kadang lu cuman memenuhi 2 dari 3 itu lu bisa terima. Konkretnya deh kesulitan yang paling, kita ngomongin teknis pembuatannya mungkin kalau menurut dia ya. Pembuatannya gitu, project yang paling susah yang pernah lu buat apa? Gua manage produksi music video full animasi 2D. Itu 2D? Yes, 2D dalam artian digambar manual kayak anime, kayak animation. Bukan animation 3D, tapi bener-bener 2D gambar. Frame by frame gitu? Frame by frame. Emang lu ngerti? Gua nggak ngerti. tapi gue bisa manage-nya. Karena gue tahu dasar-dasar cara kerjanya, workflow-nya, dan gue punya temen yang bisa memenuhi. Dan nggak temen doang, satu studio malah gitu loh. Jadi cukup berat gitu. Itu lu beneran mimpin si anak-anak animasinya berarti? Enggak, temen gue yang in charge di studio itu, dia jadi tanda kutip kepala produksinya. Kepala produksinya di situ. Gue komunikasi sama dia butuh apa-apa, kayak akan cerita. Lu yang desain jagain. gue supply dari artis yang lain lagi. Gitu lah. Tapi gue sebagai orang yang di tengah, gue ngehubungin klien di luar negeri. Gue cari artis yang ngerjain konsep art sama karakter desain di Jakarta. Mungkin ini sih yang banyak orang tidak tahu soal produksi video atau produksi klip apapun itu. Kadang tuh tidak cuma urusan teknis kita crafting visual, tapi soal kita nyari partner, lu nyari source, apa misalnya tadi karakter desain, apapun itulah. Itu tuh skill baru juga, skill yang harus lu pelajari juga. Manajemen. Cuman kalau misalnya teknis ya, let's say teknis. Technically challenging video itu gue udah lama sih nggak ngalamin. Ntar ya gue soalnya bener-bener udah lama nggak ngalamin kesulitan teknis karena gaya banget. Enggak ya, cuman beneran pasti kayak kalau ada susah kayak gue telepon sih ini. Software yang gue pakai, software rendering yang gue pakai, favorit gue sampai hari ini itu belakangan dia ada beta preview lah, sebutlah. Beta preview itu apa ya? Jadi belum rilis, tapi developer preview lah. Udah diwanti-wanti sebenarnya di forum dan di website mereka. Kita tidak menjamin seberapa solid software beta ini. Use at your own risk. Jangan pakai produksi. You have been warned. Sama lu dipakai produksi. Terus gue kayak, tapi fiturnya bagus nih, renderingnya jadi cepet. Dan gue kayak, udahlah kita coba aja. Lu pakai produksi tuh? Pakai produksi. Mantap. Problemnya adalah jadi banyak crashing aja. Lu jadi harus banyak save aja sih. Jadi kendala. Error mulu ya. Iya. Cuman menurut gua, kalau dari gua sih, beban dan keuntungannya itu lebih berat di keuntungan gue, karena gue rendering jauh lebih cepat sekarang. Kayak bedanya 10 kali lipat. Biasa kayak let's say satu frame gue butuh 40 detik, ini bisa cuma 4 detik atau 2 detik. Ini ngomongin 3D berarti? Ini ngomongin 3D, gitu. Tapi gitu, kalau crash
Bye, project. Makanya bikin save yang banyak. Kayak ada problem ada solusi. Iya, gitu. Oke. Ya udah terakhir nih penutup. Dari lo. Ya. Dari Bena Black. Kira-kira lo berniat terobosan teknik visual gak? Kalau iya spoiler dong sedikit. Soalnya mungkin karena lo dikenal eksperimental kali ya. Iya, terobosan lagi mau bikin percobaan apa lagi nih? Bocoran. Gue mau pindah ke software gratis dari software berbayar. Blender. Tadi ada yang nanya Blender loh. Ya udahlah, berarti udah terjawab juga. Udah terjawab kan? Sebenarnya bukan terobosan. Tapi gini. Ini gratis loh. Iya. Kayak semua orang punya akses buat download software ini yang ukurannya di bawah 200 MB by the way. Dan itu udah full fitur, lu nggak perlu plugin lagi. Gitu. Tapi kalau dari segi terobosan mungkin apa ya stylenya sih mungkin menurut gua sih kalau dari wordingnya dia ngomongin teknik visual nih, terobosan teknik visual mungkin maksudnya lu oke. Ya apa lu mau ngancurin gambar apa lagi? mau diapain lagi? Iya, mau diapain lagi? Gue pikirnya soalnya beberapa project yang upcoming pun kayak walaupun belum start udah ada penyelesaiannya semua di kepala gue, jadi nggak terobosan amat. Ya setidaknya belum pernah lu keluarin. Ya jadi kalau dari gue gini, lu bayangin lu sebagai penonton acara musik, ya mau DJ mau band, ada layar LED di background kan. What if kamera lu yang di HP lu yang lu pegang itu bisa dijadiin kamera buat muncul di LED backdropnya. So jadi perspektif eksperimen orang yang dinonton. Experience orang yang nonton. Iya. Jadi itu misalnya ada layar. Iya, misalnya ada orang yang nonton di pojok kanan. Terus dia ngeliat layar LED-nya. Layar LED-nya tuh dari sudut pandang penonton yang di tengah di depan. Atau gantian, penonton yang di depan ngeliat sudut pandang penonton yang jauh di belakang. Dari jauh gitu ngezoom kamera HP-nya. Kayak gitu. Itu dijadiin layar LED di background. Oke, keren sih. Ya kan? Keren sih. Itu gue belum pernah lakuin dan gue belum sempat eksekusi. Betul. Oke. Kita tunggu kalau gitu. Kita tunggu lu perform dengan eksperimen barusan. Oke. Udah nih. Kita tadi udah ngobrol lumayan panjang. Udah jawab-jawabin pertanyaan dari Offense juga. Ya udah, terima kasih. Terima kasih. Thank you, Vengeance sudah datang. Terima kasih Offense yang sudah menemani kita ngobrol juga. Kita pamit. Besok kita ketemu lagi. Masih bersama gua Rije. Dan saya Lydia. Dan besok tidak ada Vengeance. Kita ada lagi yang baru lagi gitu. Gak apa, dia pamit. Udah nyaman terus. Gak apa, lu boleh nginep. Ya, sudah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Masih di Ngabuburit at Home. Bye-bye. Hai fans, kita mau ingetin lagi kalau Oppo punya program Sejernih Depan Mata, di mana setiap pembelian satu smartphone Oppo sama dengan kalian berbagi satu berkah Ramadan untuk teman yang membutuhkan. Betul sekali, dan kalian bisa beli smartphone Oppo dari rumah karena sekarang ada program Better at Home, di mana kalian tinggal WhatsApp, nanti dikirimin HP smartphone Oppo-nya ke rumah dan gratis ongkir. Iya, gratis ongkir. Gratis ongkir. Jangan lupa ya, untuk info lebih lanjut cek deskripsi di bawah. Dadah.